hari ini adik-adik? Puji Tuhan, semuanya baik-baik saja. Oke, sebelum kita mulai ibadah aci kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah aci kami. Memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami semua mendapatkan rasa sukacita, damai sejahtera dari Engkau. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, hari ini sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan satu pujian. Yaitu apa Kak Melisa? Sungai Sukacita. Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Saya lanjutkan dari awal. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikuti Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu, selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Katakan happy ya 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 ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Yeay. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menyalakan penyembahan. Ku bersyukur Bapa. Mari adik-adik, angkat kedua tangan kita. Kita menyembah Tuhan. Katakan, ku bersyukur. Haleluya, haleluya Yesus, sebab Engkau baik Tuhan. Banyak yang Kau berbuat
rencana indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang ada saat ini Tuhan, yang mau rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mampukan mereka mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu, dan biarlah dengan mereka bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, iman mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Yuk kita baca Alkitab kita dari Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Adik-adik yang membawa Alkitab atau memegang Alkitab, silakan dibuka, diperhatikan dan disimak. Kami akan baca untuk kita semua. Lukas 2 ayat 10 dan 11.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Adik-adik, aku tuh seneng banget loh, karena hari ini tuh udah minggu pertama di bulan Desember, bulan dimana kita semua akan merayakan Natal. Bulan Desember itu bagi Kak Mel tuh bulan penuh sukacita, ya kan? Kenapa? Karena memang Natal itu membawa sukacita, gitu kan ya? Kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini membawa sukacita yang sangat besar kepada kita yang percaya kepada Dia, dan tentu saja juga menjadi sukacita bagi seluruh dunia yang menyambutnya. Nah, kelahiran Tuhan Yesus itu adalah sukacita terbesar, dan biasanya Natal itu menjadi saat yang dinanti-nantikan oleh semua orang yang percaya kepada Dia, semua orang yang ada di dunia ini. Natal itu kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita baca di Alkitab, 2000-an tahun yang lampau, yang sudah berlalu itu, udah lama banget itu, sukacita yang besar itu juga dialami oleh para malaikat, para gembala, orang-orang Majus, ketika mereka mengetahui bahwa Yesus Sang Juru Selamat telah lahir ke dalam dunia, yang membawa mereka bergegas-gegas, cepat-cepat untuk menemui, untuk menjumpai Yesus dengan cara mereka sendiri. Dan dari ayat yang kita baca tadi itu, para gembala, mereka tuh diberitahu oleh para malaikat bahwa Yesus telah lahir. Sehingga mereka dengan cepat-cepat, mereka pergi ke Bethlehem untuk menjumpai Yesus. Gitu kan ya? Nah, mereka sangat bersukacita ketika menemui bayi Yesus. Nah, kemudian setelah perjalanan pulang, dalam perjalanan pulang setelah mereka bertemu dengan Yesus, mereka mau pulang nih ke tempat mereka bekerja semula. Di sepanjang perjalanan mereka memuji, memuliakan Tuhan, dan mereka menceritakan tentang kabar baik yang mereka terima, tentang kabar sukacita yang mereka terima dan alami tentang kelahiran Yesus. Mereka menceritakan kepada orang-orang yang mereka temui. Nah, sama halnya dengan kita. Kita kan setiap tahunnya merayakan Natal, dan tentu kita sangat bersukacita, ya kan? Dan sukacita itu tidak akan habis-habisnya, akan terus-menerus. Kita akan terus-menerus bersukacita karena Natal itu, karena Yesus telah lahir. Kenapa? Pertama, karena Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia berdosa, untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan, dari dosa, ya kan? Yesus memberikan hidup kekal kepada kita. Hidup kekal itu dianugerahkan kepada kita yang percaya kepada Yesus. Setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima hidup kekal, pasti masuk ke surga. Jadi kalau dulunya kita itu ada dalam kegelapan dosa, kini kita berpindah ke dalam terang Kristus. Kita memperoleh hidup kekal di dalam Yesus. Yesus membawa sukacita kepada kita, di mana kita diselamatkan dari kebinasaan. Nah, biasanya kan di tahun-tahun yang sudah berlalu, yang sudah kita lalui, kita biasa merayakan Natal itu bersama dengan keluarga besar, ya. Ada yang pulang kampung, ada yang kumpul keluarga, atau berlibur bersama keluarga besar ke satu tempat, ke satu kota, lalu merayakan Natal bersama-sama di sana, ya kan? Tapi kayaknya di tahun ini kita nggak bisa deh, karena kondisi kita sekarang masih ada pandemi, ya kan? Kita masih dianjurkan untuk tetap di rumah, bahkan kita banyakkan beribadah di rumah masing-masing demi kesehatan kita, ya kan? Nah, jadi kalau tahun ini kita merayakan Natal tanpa ada pulang kampung, tanpa kumpul keluarga besar, apakah kita nggak bersukacita merayakannya?
wah jangan sampai nggak bersuka cita ya. Kita tidak bisa kumpul dengan keluarga besar, tidak bisa berlibur jauh dari tempat tinggal kita, tidak bisa pulang kampung. Itu tidak mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Kita tetap merayakan Natal penuh sukacita. Kenapa? Karena Yesus telah hadir dan tetap hadir dalam hati dan hidup kita. Dan sukacita dari Tuhan itu telah memenuhi hidup kita, memenuhi sepanjang hidup kita. Dan sukacita surgawi yang Tuhan beri itu tidak bisa direbut oleh siapapun, bahkan oleh kondisi sulit apapun, gitu kan ya. Mengapa? Karena kehadiran Yesus dalam hidup kita, lahirnya Yesus di hati kita, kita merayakan kelahiran Yesus itu adalah sukacita besar. Kehadiran Yesus itu adalah sukacita terbesar yang kita miliki. Dan dialah satu-satunya sumber sukacita yang sesungguhnya bagi kita. Dia adalah sumber sukacita sejati bagi kita. Nah, jadi sekalipun sekali lagi kita merayakan Natal tahun ini berbeda dari Natal-Natal tahun sebelumnya, hendaknya, harusnya kita tetap merayakannya penuh sukacita. Kenapa? Karena Yesus tetap hadir di dalam hati dan hidup kita. Dia mengasihi kita. Dia tetap menyertai kita apapun kondisinya. Dan Allah tetap hadir. Allah tetap ada di sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dan bersukacita serta terus rindu bertumbuh di dalam iman kepadanya. Kita semakin percaya kepada Yesus dan jangan lupa menceritakan kabar sukacita itu, kabar bahagia itu kepada teman-teman kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih, kami sangat bersyukur kepadamu karena Tuhan telah mengaruniakan Tuhan Yesus hadir dalam dunia ini menjadi juru selamat kami. Yesus lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, untuk keselamatan, untuk hidup kekal yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan untuk tetap bersyukur, tetap bersukacita, dan kami mau terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Dan kami sekali lagi juga bersyukur karena Engkau juga mengaruniakan Roh Kudus untuk senantiasa menghibur, menguatkan kami. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saatnya kuis. Kuis untuk bulan Desember ini adalah adik-adik akan mewarnai puzzle. Adik-adik akan mewarnai secara bertahap. Untuk hari ini, Minggu 6 Desember, adik-adik hanya mewarnai bagian nomor 1 saja. Hanya nomor 1 saja. Diwarnai dengan warna biru. Adik-adik bisa langsung mewarnai atau arsir di handphone, lalu screenshot dan kirim ke pembina acik. Atau bisa juga gambar puzzle-nya di-print dulu lalu diwarnai. Setelah diwarnai, lalu foto dan kirim ke pembina acik paling lambat Kamis 10 Desember 2020. Oh ya, gambar puzzle yang asli yang sudah diwarnai tadi
Jangan sampai hilang ya, harus disimpan supaya bisa dilanjutkan untuk diwarnai di minggu depan. Ada hadiah menarik loh yang menanti adik-adik yang berhasil menyelesaikan misi ini. Yeay! Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Bye!